Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Eka Pranata dengan NIM 23070160025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidup tanpa pasangan dari perspektif psikologis. Oke, pendahuluan. Hidup tanpa pasangan itu bisa terjadi karena satu, pilihan pribadi, yaitu memutuskan tidak menikah. Yang kedua, karena keadaan, yaitu belum menemukan pasangan yang cocok. Terus yang ketiga itu merasa kehilangan atau perceraian atau kematian pasangan. Nah, hal ini bisa membawa tantangan dan peluang tersendiri. Secara psikologis, kehidupan ini menuntut kemandirian emosional dan juga pengelolaan makna hidup secara mandiri. Selanjutnya, pandangan psikologi tentang hidup sendiri. Yang pertama itu psikologi humanistik. Abraham Maslow dan juga Gerd Roger itu menekankan aktualisasi diri dan juga penerimaan diri sebagai pusat kebahagiaan. Kebahagiaan tidak semata berasal dari pasangan, tapi dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman, penghargaan diri, dan juga makna hidup. Terus yang kedua ada psikologi positif. Fokus pada well-being atau kesejahteraan psikologis, relasi sosial yang sehat, dan juga kepuasan hidup, serta terlepas dari status pernikahan. Menunjukkan bahwa seseorang bisa bahagia meskipun hidup tanpa pasangan yang romantis. Terus yang ketiga ada teori attachment atau kelekatan. Individu dengan secure attachment atau kelekatan aman cenderung mampu hidup sendiri secara emosional tanpa tergantung secara tidak sehat pada pasangan. Selanjutnya, tantangan psikologis hidup tanpa pasangan. Yang pertama itu ada kesepian atau loneliness, timbul karena kurangnya kedekatan emosional atau sosial dan bisa berdampak pada kesehatan mental jika tidak diatasi. Terus yang kedua ada tekanan sosial, yaitu norma budaya yang mengidealkan pernikahan dapat memunculkan stigma negatif. Seperti contoh, dianggap tidak laku atau belum lengkap jika belum menikah. Terus yang ketiga ada krisis makna hidup, terutama jika seseorang memimpikan pernikahan sebagai tujuan hidup utama dan juga bisa muncul rasa kosong atau gagal. Terus yang keempat ada ketakutan masa tua, yaitu kekhawatiran akan menjadi tua tanpa pasangan dan merasa tidak berdaya atau kesepian di masa depan. Selanjutnya, kekuatan dan potensi positif hidup tanpa pasangan. Meskipun penuh tantangan, hidup sendiri juga menawarkan berbagai potensi positif. Antara lain itu, yang pertama ada kemandirian emosional, lebih bebas mengambil keputusan tanpa harus kompromi, dan kesempatan untuk lebih mengenal dan mencintai diri sendiri. Terus yang kedua, waktu dan energi untuk diri sendiri. Bisa digunakan untuk fokus pada karir, hobi, pendidikan, dan juga pelayanan sosial. Terus yang ketiga, relasi sosial yang beragam. Membangun koneksi bermakna tidak hanya lewat pasangan, tapi juga lewat keluarga, sahabat, rekan kerja, ataupun komunitas. Terus yang keempat ada kebebasan dan fleksibilitas. Hidup bisa diatur sesuai keinginan pribadi tanpa keterikatan romantis yang membatasi. Selanjutnya, strategi mengelola kehidupan tanpa pasangan. Agar hidup tetap bermakna dan sehat secara psikologis, strategi berikut sangat penting. Yang pertama itu ada self love dan self compassion, yaitu menerima diri sepenuhnya, bersikap lembut terhadap diri sendiri dan tidak menghakimi. Yang kedua, bangun support system, yaitu memperkuat hubungan dengan teman, keluarga, atau komunitas yang memberikan dukungan emosional. Terus yang ketiga ada mengisi waktu dengan aktivitas bermakna seperti terlibat dalam aktivitas produktif, yaitu bisa membuat karya, menjadi relawan, belajar hal baru, atau menjalani hobi. Terus yang keempat ada mengelola pikiran negatif, tentang pemikiran seperti aku tidak lengkap tanpa pasangan, dan bisa diubah menjadi narasi yang positif. Terus yang kelima ada fokus pada pertumbuhan diri, yaitu kenali dan mengembangkan potensi, nilai, dan juga kekuatan pribadinya masing-masing. Kesimpulannya, hidup tanpa pasangan tidak berarti hidup tanpa kebahagiaan. Dengan kesiapan psikologis, penerimaan diri, dan juga lingkungan sosial yang sehat, seseorang tetap dapat menjalani kehidupan yang utuh, bermakna, dan juga bisa bahagia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.